Data terbaru dari PPATK membuka fakta yang mengguncang publik. Lebih dari setengah juta orang penerima bansos tercatat ikut bermain judi online di tahun 2024. PPATK melakukan pengujian cepat dengan menabrakkan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, ada 571.410 NIK yang sama. Transaksi judi online oleh para penerima bansos itu tercatat mencapai 957 miliar rupiah dengan total 7,5 juta transaksi sepanjang 2024. Sebaran terbesar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Target Indonesia untuk bebas truk odol pada 2026 terancam molor lagi. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyebut ada kebutuhan tambahan waktu untuk sosialisasi dan pemasangan teknologi pendukung. Pemerintah masih mengkaji kesiapan pihak-pihak terkait, termasuk Korlantas dan Jasa Marga, yang akan memasang Weight in Motion atau WIM, alat pengukur berat kendaraan saat melintas di jalan. Kebijakan Zero Odol sebenarnya sudah diamanatkan sejak Undang-Undang LLAJ tahun 2009. Namun hingga kini belum juga diterapkan. Dodi mengakui penundaan akan semakin memperbesar resiko kecelakaan. Setelah Amerika Serikat menetapkan tarif 32% untuk produk Indonesia, pemerintah tak mau tinggal diam. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kembali melakukan diplomasi ekonomi ke Washington DC. Erlangga bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan USTR Jamieson Kerr untuk memulai babak kedua negosiasi tarif resiprokal. Pemerintah menegaskan keinginannya untuk mencapai hasil yang adil dan saling menguntungkan dalam 3 minggu ke depan. Besar harapan tarif dapat diturunkan, apalagi setelah Indonesia menandatangani MOU dagang senilai 34 miliar dolar Amerika dengan perusahaan Amerika Serikat. Harga beras yang kian melampaui batas mendorong pemerintah menggelontorkan stok beras murah untuk rakyat. Perum Bulog resmi ditugaskan menyalurkan 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP selama 6 bulan ke depan. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dimulai bulan Juli hingga Desember 2025. Berdasarkan surat Badan Pangan Nasional, Bulog akan menyalurkan lebih dari 1,3 juta ton beras dengan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya menekan harga beras medium yang telah melebihi harga eceran tertinggi atau HET hingga 18% di beberapa zona. Pembelian dibatasi maksimal 10 kg per orang dan dilarang untuk diperdagangkan ulang. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas penjual yang melebihi HET. Dengan intervensi ini diharapkan harga beras kembali terjangkau dan tak menambah beban rakyat. Aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia. Kali ini Brazil jadi sasaran baru dalam perang dagang setelah Trump menggunakan tarif 50% untuk produk impor dari ekonomi terbesar di Amerika Selatan itu. Kemarahan Trump dilatar belakangi di persidangan mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang ia sebut sebagai perburuan penyihir. Dalam surat resmi ke Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Trump juga menyerang putusan Mahkamah Agung Brazil yang dinilainya membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Amerika Serikat saat ini menikmati surplus dagang senilai 120 triliun rupiah dari perdagangan dua arah dengan Brazil yang tercatat mencapai 1.490 triliun rupiah pada 2024. Sementara itu, negeri Paman Sam tengah merampungkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Di tengah tensi perang dagang global yang memanas, posisi Indonesia masih terancam tarif 32% jika negosiasi tak selesai sebelum 1 Agustus.